lebih jauh mengenai COVID-19. COVID-19 ini pertama kali teridentifikasi pada tanggal 31 Desember 2019. Waktu itu teridentifikasi kepada pria berusia 61 tahun, di mana pria ini mengalami pneumonia parah. Dan tidak lama kemudian, tanggal 9 Januari 2020, pria tersebut meninggal dengan komplikasi gagal ginjal. Setelah ditelusuri, ternyata pria ini merupakan pelanggan dari Wuhan Seafood Market, di mana hewan, manusia, hewan liar seperti itu berada dalam satu tempat. Nah, tempat yang seperti ini nih yang sangat bisa mendukung untuk virus itu menyebar, seperti SARS dan juga MERS. Virus ini tidak sama seperti living organism seperti bakteri, karena virus ini akan langsung aktif ketika sudah masuk kepada host cell yang dituju. Coronavirus ini termasuk ke arenavirus, di mana lebih tepatnya itu positive sense arenavirus, yang ketika sudah masuk ke host cell-nya itu akan langsung aktif. Kok bisa sih langsung aktif? Karena ketika sudah masuk ini, coronavirus akan langsung menduplikasikan dirinya. Nah, ini tuh menyebabkan si penderita cepat terinfeksi dalam beberapa waktu yang sangat singkat. Masing-masing orang memiliki respon yang berbeda-beda terhadap COVID-19 ini. Sebagian besar yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Adapun gejala-gejala yang umum di kalangan masyarakat yaitu demam, batuk kering, dan kelelahan. Dan ada beberapa pula gejala yang tidak umum pada masyarakat, di antaranya rasa tidak nyaman dan nyeri di tenggorokan, diare, konjungtif atau mata merah, sakit kepala, hilangnya indera perasa atau penciuman, ruam pada kulit atau perubahan warna pada kaki atau tangan. Ada pula beberapa gejala serius, yaitu kesulitan bernafas atau sesak nafas, nyeri dada atau rasa tertelan pada dada, hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Segera mencari bantuan medis jika Anda mengalami gejala serius. Selalu hubungi dokter atau fasilitas kesehatan yang ingin Anda tuju sebelum mengunjunginya. Orang dengan gejala ringan yang dinyatakan sehat harus melakukan perawatan mandiri. Rata-rata, gejala yang akan muncul 5-6 hari setelah seseorang terinfeksi virus ini. Tetapi, ada juga yang 14 hari setelah terinfeksi virus ini. Di era COVID-19 ini, penting rasanya untuk menjaga kesehatan agar terhindar dari virus COVID-19. Jangan khawatir, berikut ini adalah cara mencegah agar terhindar dari virus COVID-19. Yang pertama, selalu memakai masker. Pastikan untuk memakai masker dengan bahan yang tepat dan juga cara penggunaan yang baik dan benar. Tapi masker aja tidak cukup loh. Yang kedua, kita juga harus membawa dan memakai hand sanitizer agar tangan kita tetap bersih dan terhindar dari patogen seperti kuman dan virus. Setelah itu, siap deh untuk pergi keluar rumah. Perlu diingat, ketika kita berada di tempat umum, pastikan untuk selalu menjaga jarak aman dengan orang lain, atau istilah kerennya social distancing. Saat kembali ke rumah, pastikan untuk terlebih dahulu mencuci tangan dengan sabun dan juga air yang mengalir. Ini penting loh untuk menghilangkan kuman dan juga virus di tangan kita. Social distancing merupakan serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah penularan penyakit dengan menjaga kontak fisik dan juga kontak langsung dengan orang lain. Social distancing dilakukan dengan menjaga jarak satu sama lain jika berada di keramaian. Jarak sendiri yang dianjurkan pemerintah yaitu 1-2 meter. Jika tidak ada kegiatan yang mendesak di luar rumah, alangkah lebih baiknya kita tetap di rumah. Social distancing dapat mengurangi kemungkinan kontak langsung antara orang yang terinfeksi positif ataupun orang yang tidak terinfeksi, sehingga dapat meminimalkan penularan penyakit. Oleh karena itu, social distancing sangat penting dan harus kita tanamkan di kehidupan sehari-hari. Mengapa kita harus melakukan social distancing di masa pandemi ini? Ada 3 alasan pentingnya social distancing untuk cegah virus corona COVID-19. Yang pertama, penularan lewat droplet.
penularan virus corona melalui droplets yang ukurannya bermacam-macam, yaitu ada droplet besar dan kecil. Droplet besar ini akan memindahkan virus lewat tangan, seperti ketika bersin, batuk, yang kemudian orang tersebut memegang benda-benda di sekitarnya. Sementara droplet kecil menularkan virus dari orang positif corona ke orang lain secara langsung. Oleh karena itu, penting sekali untuk menjaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Yang kedua, agresif. Virus corona merupakan virus yang agresif dengan tingkat penularan yang sangat tinggi dan begitu cepat. Dengan social distancing diharapkan itu tidak sampai mendekat ke tubuh kita. Yang ketiga, putus rantai penularan. Di masa pandemi ini kita harus melakukan kegiatan atau aktivitas seperti belajar dan bekerja dari jarak jauh atau di rumah saja. Melakukan social distancing dan berdiam diri di rumah sangat penting untuk memutus rantai penularan COVID-19 ini. Nah, sayangnya program social distancing ini memiliki banyak kekurangan, terutama untuk kelompok rentan. Apa sih kelompok rentan itu? Kelompok rentan yaitu kelompok masyarakat yang memiliki resiko lebih besar untuk terpapar penyakit pada kondisi kesehatan yang rendah. Misalnya kelompok masyarakat pengidap HIV/AIDS, anak-anak, masyarakat miskin, ibu hamil, dan para gelandangan. Kekurangan dari program social distancing ini bagi anak-anak misalnya dengan diadakannya pembelajaran daring atau online. Nah, pembelajaran daring atau online ini akan membawa dampak negatif bagi anak-anak, seperti anak akan merasa bingung dan ketakutan, anak akan berpotensi stres, bosan, cemas, depresi, dan merasa terisolasi. Terlebih lagi pada anak yang memiliki ketidakjelasan nasib pada keluarganya. Yang ketiga yaitu keterbatasan akses internet. Dan yang keempat, berkurangnya interaksi dengan pengajar. Yang kelima yaitu menjadi kecanduan bermain gadget. Untuk dampak negatif program social distancing pada ibu hamil yaitu yang pertama, ibu hamil jadi lebih membatasi diri untuk tidak banyak terpapar dengan lingkungan luar, apalagi melakukan perjalanan ke daerah pandemi. Akibatnya ibu hamil merasa stres dan merasa terisolasi. Hal ini akan berdampak kurang baik bagi perkembangan janinnya. Yang kedua yaitu ibu hamil menjadi terbatas untuk melakukan pemeriksaan kehamilan di klinik kebidanan atau rumah sakit. Selain itu, social distancing juga memiliki banyak dampak negatif, terutama pada kelompok lansia. Mengisolasi diri tidak cocok dilakukan pada kelompok lansia yang sangat bergantung pada kontak sosial di luar rumah, seperti layanan home care, komunitas lansia, dan tempat ibadah. Mereka yang tidak memiliki keluarga atau teman dekat dapat mengalami rasa kesepian, terisolasi, atau rasa terpencil. Banyak lansia memiliki kondisi mental dan fisik yang menyedihkan dan seringkali tidak memiliki akses ke pelayanan kesehatan, yang mana akan berakibat pada masalah potensial. Satu, ayo hidup sehat. 2, jaga kebersihan. 3, ayo taati protokol kesehatan. 1, 2, 3, kita semua sehat. Kesehatan Indonesia, lawan COVID bersama-sama.